Kisah tragis penari ledek di pedalaman Jawa Tengah. Hidup dalam bayang-bayang kesalahan memanglah berat. Setiap kali tuduhan buruk datang menghujam dada, saat itulah rasanya ingin habis nyawa di tanganku. Aku hanyalah seorang penari yang menjadi profesi, bukan abdi dalam diri. Di tengah hiruk-pikuk pasar, dipenuhi dengan bincang miring pedagang. Tiap kali Sri datang, ia mencoba larut dalam bincang dengan tujuan menepis segala resah yang ia pikirkan. Namun, kehadirannya seakan tak dianggap. Sri tetap saja dipandang buruk oleh mereka dengan membicarakan segala sikap Sri yang belum tentu terbukti benar adanya. Sri, kan sudah tahu di pasar ini banyak preman. Kenapa pakai pakaian seperti itu? Tegur salah satu pedagang dengan sinis kepada Sri. Sri, gadis cantik nan anggun itu, kerap kali mendapatkan hujatan dari siapa saja yang ia temui. Hidupannya tidak tenang. Ia selalu dibayang-bayangi dengan segala tuduhan yang belum tentu terbukti benar. Memang ada yang salah dengan pakaian saya, Yukasti. Pakaian saya ini kan tertutup. Kurang-kurangilah iri dengkinya, sindir Sri dengan tegas kepada seorang pedagang yang bernama Yukasti. Mendengar sindiran dari Sri, bukannya membuat wanita setengah tua itu bungkam, malah justru semakin mencibir dengan kencang sampai-sampai terdengar oleh para pedagang lain di sampingnya. Alah, mau pakai pakaian seperti apa juga tetap kelihatan kalau kamu itu wanita penggoda. Gak tahu malu. Hinaan Yukasti tidak hanya membuat para pedagang lain tahu, tapi juga dengan para pembeli yang berlalu lalang memenuhi pasar. Sepasang mata mereka langsung tertuju kepada Sri yang sudah kepalang malu dibuatnya. Mau bagaimana lagi? Sri harus selalu mengalah, berusaha tidak menghiraukan tuduhan serta hinaan yang selalu saja ia dapatkan. Akan tetapi, semakin lama ia muak juga. Apalagi ia tahu bahwa Yukasti masih tinggal satu desa dengannya. Sudah pasti, orang-orang yang mendengar cerita miring dari Yukasti langsung percaya. Walau semua yang dikatakan hanyalah karangannya, entah karena ia iri atau apa. Sri hanya tertunduk malu. Sambil mendesak-desak kerumunan pembeli yang masih memenuhi pasar, ia ingin segera pergi. Meski sekencang apapun ia melarikan diri, teriakan kasar selalu menghantamnya berkali-kali. Pak, ke dusun Gelaga ya. Dengan tergesa-gesa, Sri datang mengejutkan sopir angkot yang sedang larut dalam lamunannya. Walah Sri, kenapa lagi kamu ini? Setiap keluar dari pasar selalu saja menangis. Tegur supir angkot yang Sri tumpangi. Rupanya ia tahu bahwa Sri sedang berusaha menahan tangis yang tak henti-henti membasahi pipi. Di sisi lain, Sri hanya terdiam. Ia sebenarnya malu untuk mengatakan apa yang terjadi padanya setiap kali ia pergi ke pasar. Lagi pula, ia memang tidak ingin berlama-lama berada di sana. Saya ke pasar itu kan nimbrung ibu-ibu pedagang lombok dan bawang. Jadi mata saya pedes, Pak, ucap Sri beralasan. Sopir tersebut hanya mendengus kencang, seakan tak percaya dengan apa yang Sri ucapkan. Ya sudah Sri, kalau memang ada apa-apa, mending pindah pasar. Saya tahu loh, pasar yang murah di daerah sini. Sekali lagi, Sri tidak ingin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Gak usah. Aku sudah cocok di pasar ini. Ya sudahlah, semoga memang bukan hal buruk yang terjadi ke kamu, ucap sopir angkot tersebut sambil tancap gas mengantarkan Sri sebagai penumpang terakhirnya untuk menuju ke dusun Gelagah. Sebuah desa yang cukup jauh dari pusat kota. Letak desa yang tepatnya berada di Kabupaten Semarang itu masih kental dengan tradisi dari nenek moyang. Salah satunya adalah tradisi merti desa dan tangga pledek. Sebuah tradisi yang dilakukan sekali selama setahun pada bulan-bulan tertentu sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang melimpah yang diberi oleh Sang Pencipta. Setiap kali tradisi itu diperingati, rasa syukur serta bahagia turut dirasakan oleh warga desa, tidak hanya kalangan orang tua, tetapi juga muda-mudi yang ada di sana. Mereka merayakan dengan menggelar pawai karnaval dengan menggunakan gunungan,
Dilanjut dengan tangga pledek yang mereka jadikan sebagai pesta selama sehari penuh. Tradisi itu pun mengundang suka bagi para penari ledek yang ada di desa. Kadang ketika sepi pemasukan, tangga pledek yang digelar di desa menjadi sumber pemasukan yang datang secara tiba-tiba. Termasuk untuk Sri yang juga berprofesi sebagai penari ledek. Bukan hanya menari di desa sendiri, tetapi ia juga kerap kali menjadi langganan ke desa-desa lain. Malum saja, selain cantik, Sri juga menjadi salah satu penari yang elok gerakannya. Tentu, siapapun yang melihat langsung akan terpikat oleh Sri. Hal itulah yang membuat warga desa, terutama para wanita kagum. Di sisi lain, ada juga yang berusaha menjatuhkan karir Sri sebagai penari sebabkan rasa iri. Oleh karena itu, ia kerap kali mendapatkan hinaan. Tadinya hanya satu dua orang saja, akan tetapi setelah tahu jika karir Sri semakin naik, hinaan itu pun semakin menyebar, salah satunya karena Yukasti. Ia iri sebab anaknya yang bernama Ratna tidak sepopuler Sri di panggung tari, hingga segala cara ia lakukan untuk menjatuhkan Sri. Sri, dari mana? Itu loh, Simbo nyiapin dagangan sendiri, tegur salah satu tetangga Sri yang tengah menyiapkan dagangan untuk acara desa. Kebetulan hari itu merti desa dilaksanakan dari pagi hingga malam. Tentu banyak warga yang memanfaatkan kesempatan untuk berdagang. Mulai dari es buah, sate, jenang, gablok, dan jajanan pasar lainnya. Termasuk Mbok Tun, ibunda dari Sri. Ia tak pernah absen berdagang setiap kali merti desa dilaksanakan. Sri yang baru saja turun dari angkot itu pun hanya tersenyum. Syukur kali ini mereka bisa mendapatkan tambahan uang dari berdagang dan juga menari nanti malam. Iya, saya baru pulang dari pasar. Simbonya di mana yuk? Tanya Sri sambil berbasa-basi. Dagangnya di sebelah balai desa, dekat rumah Mbah Bayan. Ayo, susul aja cepat. Kasihan aku ngelihatnya. Sri tersenyum sambil mengangguk berkali-kali. Ya sudah, makasih ya yuk, saya duluan. Dengan langkah yang terburu-buru, ia mengabaikan barang belanjaan yang belum sempat ia letakkan di rumah. Sri berlari menemui ibunya yang berdagang di dekat rumah kepala desa yang mereka sebut dengan Mbah Bayan. Tampak dari kejauhan, sepanjang jalanan desa mulai ramai oleh warga. Beberapa anak-anak yang baru pulang sekolah turut meramaikan. Mereka tampak senang dengan tawa ria, menjajal semua jajanan dan juga mainan. Melihatnya sungguh membuat hati Sri gembira. Di ujung jalan barulah terlihat wanita tua tengah menggelar dagangannya di atas meja yang tidak begitu besar. Dibantu dengan beberapa anak yang tak sabar menunggu Mbok Tun menyiapkan dagangan. "Mbok!" teriak Sri. Ia pun berlari terbirit-birit menghampiri Mbok Tun. Wanita tua itu pun langsung memalingkan muka melihat ke arah Sri yang mulai mendekat. "Loh, ini kok dibawa kemari? Taruh saja dulu di rumah, Simbo kan bisa sendiri," ucap Mbok Tun. Ia menyadari bahwa Sri tidak langsung pulang ke rumah menitipkan belanjaan yang tadi ia bawa dari pasar. Sri terkekeh sambil membantu Mbok Tun menata gendar di atas meja. "Udah apa-apa Mbok, sebentar saja kok. Kasihan kan Simbo sendirian. Kenapa nggak nunggu Sri?" "Kalau nunggu kamu, nanti tempat ini keburu diambil orang. Karena di sini strategis, cocok untuk dagang," balas Mbok Tun. Mendengar hal itu, Sri pun langsung menggaruk kepala. Ia tahu kalau ibunya selalu mengambil tempat di samping rumah Mbah Bayan karena memang dinilai strategis untuk berdagang. Apalagi itu adalah jalan utama bagi warga untuk bisa menuju balai desa. Tentu siapa saja yang datang ke sana langsung tertuju pada gendar pecel yang Mbok Tun jajakan. "Mbok, nanti Sri harus menari ya. Seperti biasa, paling habis Isya baru mulai." Mbok Tun terdiam. Ia tak menjawab ucapan Sri. Resah tergambar pada wajah keriput dari Mbok Tun yang sudah berumur. "Kapan kamu mau berhenti jadi penari ledek? Bu itu khawatir dengan kamu Sri.
Ya, bukan tanpa sebab. Ia mengatakan itu pada Sri beberapa kali. Ia mendapati Sri selalu saja menangis di tengah malam, mengutuki profesinya sebagai penari yang kini dicap buruk oleh beberapa warga. Ia khawatir, juga marah saat mendengar omongan miring tentang anaknya. Namun Sri mencoba berlapang dada sambil mengusap-ngusap punggung Mbok Tun. Sudahlah Mbok, gak usah difikirkan omongan orang yang buruk itu. Kalau Sri berhenti menari, nanti dari mana kita bisa dapat tambahan pemasukan? Ucap Sri. Ia pun mencoba meyakinkan Mbok Tun kalau menari hanya ia jadikan profesi sebagai mata pencariannya selama ini. Namanya orang tua, pasti khawatir kalau anaknya dicap buruk. Kamu juga tahu kan bagaimana buruknya almarhum bapakmu. Mbok takut saja kalau karmanya itu jatuh ke kamu, Dok. Sambil menyeka air mata, Mbok Tun mencoba mengingat saat-saat paling menyedihkan dalam hidupnya. Almarhum suaminya yang gila judi dan gila wanita itu sudah menjadi obrolan miring sejak dulu, ditambah Sri yang kini berprofesi sebagai penari turut menambah luka batin untuk Mbok Tun. Sri tertegun, perasaannya remuk setiap kali Mbok Tun mengingat lelaki tak bertanggung jawab itu. Sejak kecil, Sri selalu mendapatkan kekerasan fisik serta batin. Tak jarang pula Sri memergoki bapaknya tengah bercumbu dengan seorang penari ledek di desa. Sejak saat itulah, Mbok Tun sering melarang Sri untuk menari. Tapi mau bagaimana lagi? Hanya itulah cara satu-satunya yang bisa Sri lakukan untuk mendapatkan pemasukan. Apalagi umur Mbok Tun yang semakin tua tak memungkinkan ia untuk terus berdagang. Ya sudah, pokoknya Mbok ndak usah khawatir. Sri bisa jaga diri kok. Kalimat yang terlontar dari bibirnya, ia berharap bisa menjadi pelipur lara bagi Mbok Tun. Sementara Mbok Tun semakin terdiam. Bagaimanapun juga, ia tidak bisa melarang Sri yang kini tengah berada di puncak karirnya sebagai seorang penari. Mbok hanya berpesan pada kamu, jaga diri. Jangan pernah berurusan dengan lelaki, ucapnya dengan harapan Sri bisa menerima. Sri segera membalas dengan senyuman. Ia mengerti betul bagaimana bentrokan batin yang dialami oleh ibunya, terlebih kondisi ekonomi keluarga mereka yang masih kekurangan. Jika saja Mbok Tun melarang Sri kembali menari, bisa-bisa mereka mati kelaparan. Namun, mendapat kesempatan serta restu dari sang ibu membuat Sri bangkit. Setiap nasihat serta pesan yang diberikan selalu ia ingat sebagai bekal langkahnya. Dalam diri Sri tertanam sebuah janji yang tak akan ia ingkari. Menari hanya menjadi profesi. Siang berganti dengan malam, tapi riuh desa tak kunjung pudar. Semakin malam justru semakin ramai oleh para tamu yang berdatangan. Beberapa lurah desa sebelah pun turut diundang. Tak hanya itu, bahkan warga dari desa yang terletak jauh rela datang hanya untuk menyaksikan para gadis cantik nan elok menari. Sungguh, acara meriah, mengundang rasa bahagia yang menular kepada para warga yang berdagang, bak mendapat rezeki nomplok sekali setiap tahun. Begitu pula dengan para penari. Kadangkala kalau ramai pengunjung, mereka bisa dapat tambahan dari hasil saweran. Sri, sudah siap? Sri terperanjat mendengar teguran yang tiba-tiba saja datang. Ia yang tengah bersiap diri di dalam sanggar pun tersadar dari lamunan. Ia menoleh pelan, menyadari seorang gadis cantik seusianya sudah hadir dengan pakaian menawan serta senyum yang sempurna. Ratna, cantiknya. Apa sudah ramai? Gadis cantik itu bernama Ratna, anak dari Yukasti. Berbeda dengan ibunya, Ratna adalah gadis yang baik, bahkan tak pernah menganggap bahwa Sri adalah saingannya. Mereka menari selayaknya sebagai profesi. Tentu Ratna sama-sama mengerti perasaan Sri. Apalagi tak jarang ia mendengar ibunya membocorkan hal-hal yang tidak seharusnya kepada warga, membuat Ratna terkadang merasa iba sekaligus merasa bersalah kepada Sri. Sambil mendekat, ia lalu mengusap pundak Sri. Sudah, lurah sebelah juga datang loh. Ratna terkekeh sendiri ketika berbicara kepada Sri. Kok biasanya kamu senyum-senyum sendiri? Ada apa sih? Tanya Sri dengan antusias. Ia menyadari ada sesuatu yang membuat Ratna senang pada malam ini.
Pipi merah menonjol yang terpoles Perona semakin memerah saat Ratna salah tingkah. Anak lurah sebelah, kamu tahu kan? Itu loh yang namanya Aden, bisik Ratna. Ia tidak ingin orang lain mendengar perbincangan mereka. Aden yang selama ini tinggal di luar kota, tanya Sri lagi. Ratna mengangguk mantap. Kini ia duduk menempel di samping Sri. Ya, dia itu kemarin untuk menonton kita. Aku sudah terlihat cantik belum, Sri? Sungguh, gadis yang ada di hadapan Sri rupanya tengah dimabuk cinta. Ratna sontak berdiri sambil memutar badan memainkan selendangnya dengan apik. Pakaian yang ia kenakan selaras dengan riasan yang senada semakin membuatnya tampak sempurna. Jangankan lelaki, Sri yang melihat Ratna saja tersipu. Ia kagum dengan kecantikan gadis tersebut. Iya, cantik sekali. Jangankan Aden, aku saja terpikat loh melihatmu. Candaan Sri membuat Ratna semakin salah tingkah. Malam itu akan menjadi penampilan yang paling spesial untuk Ratna. Hatinya berbunga-bunga. Ia sedang terpikat oleh lelaki yang bernama Aden. Bahkan sejak pandangan pertama ketika Ratna mendapati Aden menyaksikan tangga pledek di desa sebelah, lelaki berkulit putih, bermata indah, serta senyum manis sebagai pelengkap jarang ia temui di desa. Itulah sebabnya Ratna langsung terpikat saat melihat Aden untuk pertama kalinya. Kedua penari itu larut dalam bincang tawa sebelum mereka tampil untuk warga, dan ketika tiba waktunya, para penari disambut meriah. Sepasang mata lekat pada dua penari yang memang menjadi primadona. Bahkan beberapa orang tanpa ragu ikut maju dan menari bersama kedua gadis cantik yang dipuja-puja. Puluhan hingga ratusan uang mulai mereka keluarkan sebagai saweran kepada Sri dan juga Ratna. Malum saja, gadis muda dengan elok gerakan mereka selalu bisa memikat siapa saja tanpa ampun. Mereka menari untuk membahagiakan para pengunjung yang ada di sana. Ratna mulai mendekat kepada Sri tapi tak berhenti menari dengan seorang lelaki yang kini ada di hadapan keduanya. Ratna berbisik pelan. Sri, si Aden dari tadi nggak kedip. Ngeliatin aku kan? Sri langsung mengarahkan pandangan kepada seorang lelaki yang paling mencolok di antara lainnya. Ia cukup tampan, duduk dengan gagah di samping orang-orang seusianya. Memang Sri mengakui bahwa Aden mampu mencuri hati. Sialnya, hampir saja hati Sri yang tercuri. Sri, tegur Ratna. Pandangan kedua gadis itu tak bisa lepas dari Aden yang kini mulai beranjak mendekat. Ratna kegirangan. Ia menduga-duga siapa yang akan Aden pilih untuk menari bersamanya. Sri, dia kemari. Dia kemari. Sekuat tenaga Ratna semakin menampilkan tarian terbaiknya sambil melempar senyum yang tak kalah manis dari gadis yang ada di sampingnya. Jantung Ratna berdegup semakin kencang. Sudah lama ia berandai-andai bisa menari bersama Aden. Namun kesenangan Ratna tak berlangsung lama. Senyum lebar yang ia tampilkan langsung memudar tepat di depan mata. Aden tak berpihak padanya. Lelaki pujaan hati Ratna itu kini menari bersama Sri. Kesal bukan main. Tapi Ratna mengerti jika Sri juga terkejut. Gadis itu menoleh sambil melotot seolah tak percaya kepadanya. Bagaimana lagi, kesal hati Ratna. Ia berusaha menjauh, menari lebih jauh dari Sri. Dadanya seketika panas, sesak juga ia rasakan. Bahkan dari kejauhan ia melihat Sri bersenang-senang seolah menikmati tariannya bersama Aden. Lihat aja kamu Sri, sejak malam itu rasa cemburu yang bersarang di hati Ratna semakin meruak. Bukan hanya cemburu lagi yang ia rasakan, tapi juga iri serta dendam. Beberapa kali Sri berusaha mendekat padanya, tapi ia seakan tak sudi melihat Sri. Apalagi beberapa malam selanjutnya, mereka selalu diundang ke pentas yang digelar di desa lain. Sialnya, setiap kali mereka menari, Aden selalu datang hanya untuk menyaksikan Sri. Dan dari sanalah dendam hati Ratna membawa niat buruknya. Ia semakin mudah terhasut dengan omongan miring tentang Sri. Tidak sampai di situ saja, ia bahkan ikut menyebar berita buruk tentang Sri agar orang lain ikut membenci gadis itu. Dirinya kini sama seperti Yukasti, bak wanita pembawa kayu bakar kemanapun mereka pergi. Di sisi lain, Sri semakin tertekan.
Meskipun kini rezekinya selalu dimudahkan, tapi berita-berita buruk tentangnya juga kian menyebar. Setiap malam ia hanya menangis tanpa sepengetahuan Botun. Beberapa kali juga Sri mencoba mengakhiri nyawa sebab ia tak kuasa menahan telinga. Hatinya panas, hampir hilang akal. Ia hidup dengan segala hujatan yang tak henti-hentinya datang. Apa salahku? Aku tidak bermaksud mengambil Aden. Tangis Sri setiap hari menyalahkan diri karena ketidaksengajaannya malam itu. Ia bahkan tidak menyangka kalau Ratna akan berubah dalam sekejap tanpa memandang apa yang Sri lakukan. Ia sungguh tidak berniat merebut Aden. Hanya saja ia tidak tahu bagaimana caranya untuk melarikan diri darinya. Sampai malam di mana mereka kembali didatangkan ke suatu desa untuk menari. Desa yang cukup jauh, terletak di ujung hutan. Sri rasa itulah puncak karirnya, mendapat banyak panggilan serta saweran yang jumlahnya berkali-kali lipat dari yang bayaran biasa ia dapatkan. Namun, lagi dan lagi, seseorang yang tidak ia inginkan datang. Aden, tatap mata Sri semakin lekat kepada Aden. Sesuai dugaan, lelaki itu mendekat lalu menari bersama dengan segala keterpaksaan. Sama seperti malam-malam biasanya, Aden selalu saja datang. Semakin penat pula Sri berusaha menghindar, tapi ia tidak mendapati celah. Bayang-bayang Aden bersama Sri membuat Ratna semakin memanas. Keadaan yang membuatnya tak nyaman semakin mendorong niat buruk yang sempat ia urungkan kepada Sri. Kurang ajar. Hanya satu cara yang bisa aku lakukan. Cara untuk membalas Sri. Cuma dengan santet. Ratna menggumam, memperhatikan gerak tarian Sri bagaikan sebuah panggilan kematian. Ia sungguh tidak menyangka bahwa Sri tetap diam. Padahal gadis itu tahu bahwa ia menyukai Aden lebih dulu. Dengan terpaksa, ia pun melakukan niat jahatnya kepada Sri untuk memberikan balasan. Malam setelah acara selesai, biasanya Sri selalu pulang dengan Ratna. Namun kali ini ia kebingungan, tak mendapati keberadaan Ratna di sekitaran sana. Bahkan di sanggar sekalipun sudah mencoba bertanya ke beberapa orang, tapi tak ada satupun yang mengetahui kemana Ratna pergi. Sri terdiam, duduk seorang diri di halaman balai desa. Dengan raut wajah gelisah, ia memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa pulang. Gimana ini? Mana harus pulang lewat hutan? Tega banget Ratna ninggalin aku. Keluh Sri yang ternyata terdengar oleh Aden. Pemuda itu belum beranjak dari sana. Ia sedikit curiga kalau melihat Sri yang tampak kebingungan seorang diri. Kenapa Sri? Tanya Aden dengan lembut, kemudian duduk berdampingan dengan Sri. Sri tampak terkejut. Ia sontak menggeser duduk agar berjauhan dengan Aden, mulut terbungkam. Sri hanya melirik Aden tanpa mengatakan sepatah kata pun. Bilang saja, dari tadi aku perhatikan kok seperti orang bingung, bujuk Aden kepada Sri. Sri semakin terdiam. Dalam batinnya, ia juga membutuhkan bantuan untuk pulang. Sedangkan sedari tadi ia tak kunjung bertemu dengan Ratna. Akan tetapi, kalau ia mengatakan yang sebenarnya kepada Aden, pastilah warga yang melihat akan semakin mencemooh. Ia begitu takut kalau warga mengatakan yang tidak-tidak tentang Sri. Sri menggiring pelan. Enggak ada apa-apa. Aden kenapa belum pulang? Tanya Sri sedikit ragu. Dari gelagat Sri, bagaimana Aden bisa percaya kalau gadis itu baik-baik saja? Aden tersenyum sangat manis kepada Sri. Aku itu sengaja nunggu kamu Sri. Ratna sudah pulang duluan. Aku tadi nggak sempat nahan dia. Sudah, ayo pulang. Biar aku antar. Ucap Aden dengan lembut. Mendengar ucapan Aden membuat Sri terbelalak, mulutnya menganga. Ia tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Ratna. Yang benar. Kapan Ratna pulang? Tanya Sri. Ia panik bukan main di sana. Meski saat itu juga ada Aden yang rela mengantarnya. Baru aja. Sudah, jangan dipikir sekarang. Ayo, kita pulang. Keburu malam. Aku bawa motor kok. Aden sedikit memaksa kemudian beranjak menarik tangan Sri. Kedua bola mata Aden lekat menatap pada gadis cantik yang ada di hadapannya. Begitu indah, bak sebuah rembulan yang bersinar dengan terang. Sementara itu, Sri dengan ragu-ragu, tapi ia tak memiliki pilihan yang lain. Ia mengangguk dengan mantap lalu beranjak mengikuti Aden. Kamu
juga akan berbuat jahat sama saya kan, Den? Celetuk Sri yang membuat Aden terkekeh. Untuk apa saya berbuat jahat, Sri? Memangnya saya tega melukai orang yang saya suka, balas Aden. Sri mematung, pipinya memerah seperti tomat sambil tersenyum dengan manis. Ia merasakan detak jantung yang tak biasa di dekat Aden. Tiap kali lelaki itu memandangnya, dada Sri terasa berdebar, perutnya juga mulas, apalagi saat Aden mengatakan hal yang tak pernah ia dengar. Sri, Sri, ayo. Kok malah diem aja? Goda Aden sambil mencubit pelan pipi Sri yang terlihat semakin memerah. Sikap Aden membuat Sri jatuh hati. Selama ini Aden adalah sosok lelaki yang ia cari, tampan serta lembut hatinya. Iya, ayo. Aden segera menarik gas motor, melaju di bawah langit kelabu dengan sinar rembulan yang meneranginya. Malam itu sungguh malam yang indah bagi mereka. Pada akhirnya Sri jujur juga bahwa ia jatuh hati dengan Aden. Begitupun Aden, tanpa basa-basi ia langsung mengatakan akan melamar Sri. Sungguh saat-saat yang tak pernah Sri bayangkan datang pada hidupnya. Ia sangat bahagia tanpa merasa apa yang ia lakukan akan membawanya ke dalam lubang petaka. Di bawah sinar rembulan, mereka beradu tawa. Di saat itu juga Ratna melangsungkan aksinya. Di dalam sebuah rumah gubuk yang gelap nan pengap, dipenuhi oleh asap dupa yang menyengat, bulu kuduk Ratna menegang menatap seorang wanita tua dengan rahangnya yang berbunyi, tengah memamah kinang. Bah, apa bisa bantu saya? Ratna setengah ketakutan menyaksikan lendir merah keluar dari mulut wanita tersebut, apalagi wajahnya tambah menyeramkan saat tersorot lampu Patromax. Gampang. Mau dibuat gimana, Cahayu? Tanya wanita tersebut dengan penuh keyakinan sambil menyalakan dupa terakhir lalu menyiapkan selembar kain putih yang diisi dengan tanah. Ratna melihat, ia amat terkejut. Saya pengen dia diguna-guna. Apa apa bisa? Ucapnya Ratna terbata-bata. Wanita tua itu mendongak, menatap Ratna dengan tajam sambil perlahan mengelus rambutnya yang terurai. Ia lalu mencabut beberapa helai rambut Ratna tanpa aba-aba, membuat Ratna sontak meringis kesakitan. Siapa? Siapa nama orang yang mau diguna-guna? Sri Kusumastuti. Wanita tersebut mengangguk berkali-kali. Bibirnya bergetar seolah sedang merapal mantra. Beberapa helai rambut Ratna tadi ia satukan dengan tanah yang dibungkus kain putih. Kubur ini di samping kamarnya. Tinggal tunggu sihirnya bekerja. Ratna terbelalak. Kedua tangannya bergetar. Ia merasa jijik dan juga ngeri untuk menerima bungkusan tersebut. Baik, terima kasih, Mbak. Setelah menerimanya, ia langsung beranjak sambil mengelus tengkuk. Apapun yang terjadi dengannya nanti, itu bukan tanggung jawab saya, melainkan tanggung jawabmu. Ketus wanita tua itu sebelum Ratna benar-benar pergi dari sana. Langkah Ratna terhenti seketika. Iya, Mbak, saya pamit. Ia melangkah dengan cepat keluar dari rumah gubuk tersebut. Di tengah hutan yang gelap, ia berlari seorang diri. Malam itu juga ia melangsungkan aksi mengubur bungkusan kain yang ia dapat di samping kamar Sri. Rasain kamu. Rasa sakit hati membuat Ratna menghalalkan segala cara, terlebih karena sudah terhasut dengan ucapan sang ibu. Ia tertawa puas. Detik-detik yang ia tunggu akan terjadi, detik di mana Sri akan mendapatkan balasan atas apa yang ia lakukan. Terima kasih ya sudah mau mengantar Sri sampai di rumah. Apa Aden mau masuk dulu? Nanti saya buatkan teh. Senyum manis dari Sri menambah kesan istimewa di hati Aden. Gadis itu sempurna. Tidak usah Sri, sudah malam. Besok saja saya akan berkunjung sekaligus dengan orang tua saya, balas Aden tanpa pertimbangan. Sri tertawa kecil memperhatikan seorang lelaki tampan yang akan meminangnya esok. Hati-hati ya. Pada akhirnya ia melepas sepi. Keinginan Aden untuk melamarnya seolah menjadi obat dari semua permasalahan yang ia alami. Ia sungguh senang dan tak sabar untuk mengatakan kabar bahagia itu kepada Mbok Tun.
"Mbok, Mbok, apa sudah tidur? Sri mau bicara," teriak Sri sepanjang langkah sambil mencari-cari di mana keberadaan ibunya. Tak berselang lama, Mbok Tun datang dengan penat keringat yang ia seka dengan tangannya. Namun, lelahnya tak menjadi masalah setelah melihat senyum lebar dari Sri. "Ada apa toh, Sri? Tumben senyum-senyum sendiri," tanya Mbok Tun penasaran. "Mbok, besok ada seseorang yang ingin melamar Sri. Apa Mbok setuju?" Tanpa aba-aba, Sri mengutarakan niatnya, sementara Mbok Tun ia sangat terkejut. Sedikit tidak percaya dengan apa yang Sri katakan barusan, padahal ia tahu selama ini Sri hanyalah gadis pendiam, bahkan ia tak punya waktu untuk sekedar menyukai seseorang. "Siapa Sri? Apa benar yang kamu bilang ini?" Gadis itu sangat yakin. "Iya Mbok, benar. Namanya itu Aden. Dia anak lurah desa sebelah." Mendengarnya membuat Mbok Tun hanya mengelus dada. Di sisi lain ia senang, tapi di sisi lain ia khawatir juga dengan Sri. "Sejak kapan kamu kenal? Kok tiba-tiba aja mau ngelamar? Mbok saja nggak tahu kapan kamu suka sama dia," cerocos Mbok Tun di hadapan Sri. "Ya, baru beberapa waktu lalu, tapi Aden ingin segera melamar. Lagi pula Sri tahu kok kalau Aden itu adalah lelaki yang baik, Mbok," balas Sri untuk meyakinkan Botun. Lama Botun terdiam. Ia menimbang-nimbang niatan Aden untuk melamar. Bagaimanapun juga, sebagai seorang ibu tentu khawatir jika terjadi hal yang tak diinginkan dengan anaknya. Namun, hidup Sri bakalan menjadi lebih tenang, jauh dari hinaan yang selama ini ia dapatkan. "Kalau memang menurut kamu baik, ya silakan saja Sri. Biar besok Mbok yang menilai kalau dia sudah kemari," ucap Mbok Tun mencoba ikhlas dengan pilihan Sri. "Makasih ya Mbok, makasih." Sri terharu, tanpa sadar air matanya menetes begitu saja. Ia sangat terlihat bahagia. Sepanjang malam, Sri tersenyum sendiri, walau lelah tapi tak membuat Sri terlelap sedari tadi. Ia hanya menggulingkan tubuh di atas ranjang. Ia mulai berandai-andai, menunggu keesokan hari yang ditunggu datang. Namun, tak berselang lama, ia sadar dari lamunan. Suara dentuman terdengar menghantam atap rumahnya, disusul dengan suara berisik seperti pasir yang berjatuhan. Sri beranjak dari ranjang. Saat itu ia tidak berpikir macam-macam. Ia hanya takut ada orang yang sengaja melempari atap rumahnya dengan batu ataupun pasir. "Mbok, siapa itu di luar? Lempar-lempar batu," teriak Sri dari dalam kamarnya. Ia takut untuk keluar, akan tetapi tak ada jawaban dari Mbok Tun. Sri yang geram itu pun lalu memberanikan diri untuk keluar kamar dan mencari keberadaan Mbok Tun. "Mbok, Mbok," Ning. Tak ada jawaban dari Mbok Tun. Dan yang lebih mengejutkan adalah Sri tidak melihat Mbok Tun berada di dalam kamarnya. Kemudian ia mencari ke dapur, tapi apa yang ia lihat membuatnya geleng-geleng kepala. Panci-panci berserakan, beberapa piring pecah, bahkan lampu teplok di dinding sudah terjatuh sehingga seluruh ruangan itu gelap. Ia hanya bisa melihat samar perawakan Botun yang tengah meringkuk membelakanginya. Wanita tua itu terdiam di sudut meja. "Bok," Sri mendekat perlahan, jantungnya mulai berdegup kencang. "Jangan mendekat Sri," gertakan itu yang terdengar dari Botun. Tapi yang membuat Sri terheran-heran adalah suara Botun berbeda dari biasanya. Ia sontak berhenti. "Bok, Bo lagi ngapain?" Dengan segala kekhawatirannya, Sri hanya takut kalau terjadi sesuatu dengan Mbok Tun. Namun, rasa khawatir itu mendadak hilang. Mbok Tun tiba-tiba saja berbalik badan, menggenggam pisau yang tajam yang hendak dihunuskan pada Sri. Melihatnya, Sri pun berteriak ketakutan. Ia berlari masuk ke dalam kamar. Dengan tangis histeris, ia terduduk di balik pintu menahan Mbok Tun yang mulai mendobrak dengan brutal. Brak! Brak! Semakin kencang dan semakin kencang, Sri mulai tidak bisa menahan hingga pintu itu pada akhirnya berhasil terbuka. Sri terlempar beberapa sentimeter, tubuhnya menghantam kayu ranjang. Ia hanya bisa merintih kesakitan sementara kedua matanya terbelalak. Tak ada seorang pun yang kini berdiri di hadapannya. Sungguh, ia tidak percaya sambil mengusap-ngusap mata. Yang ia lihat ternyata benar. Tak ada seorang pun yang berdiri di sana.
Terus Terus ini siapa? Bisik Sri seorang diri. Perlahan ia bangkit, lalu menutup rapat pintu kamarnya. Sri kembali merebahkan diri, tapi tak habis ia berpikir tentang apa yang sudah terjadi. Padahal jelas-jelas ia saksikan di depan mata Botun mengejarnya sambil menggenggam sebelah pisau. Lalu siapa? Lalu siapa yang mendobrak pintu tadi? Berbagai pertanyaan serupa berputar-putar di kepala. Sri begitu bingung. Ia mengurung diri di dalam selimut, lalu perlahan terlelap. Ia pikir, keanehan yang ia alami tadi hanya sampai di situ saja. Akan tetapi, dugaannya salah. Tak berselang lama, suara dobrakan pintu kembali terdengar. Namun, Sri hanya terdiam dan berharap suara itu segera menghilang. Kedua mata Sri ia paksa untuk terus terpejam. Ia takut untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bukannya menghilang, suara itu bertambah kencang. Sialnya, Sri merasa pintu kamar tersebut berhasil terbuka. Jantung Sri berhenti berdetak sekian detik. Ia begitu ketakutan, apalagi kini mulai terdengar suara dengkuran yang amat kencang. Entah siapa yang ada di hadapannya sekarang. Perlahan ia dapat mendengar seseorang memanggil-manggil namanya. Sri, Sri, begitu lembut, dan ia mengenal suara tersebut. Aden? Apa Aden sudah datang? Seolah ia lupa bahwa malam baru saja tiba. Mata Sri terbuka lebar. Tanpa sadar ia menatap. Sesosok menakutkan berada di dalam kamar. Tinggi dan gempal. Rupanya sosok berbulu itulah yang sedari tadi mendengkur dengan kencang. Kedua kaki Sri lemas. Ia baru saja membuka mata dan menyaksikan sosok yang tak pernah ia lihat selama hidupnya. Sial. Sri seolah terbungkam, sedangkan ia tidak bisa terpejam, terpaksa menyaksikan sosok mengerikan yang kini semakin mendekat. Samar-samar Sri bisa mendengar suaranya. Cahayu iki to sing dadi ledhe dusun. Sedetik kemudian, tangan kasar mendarat pada kepala Sri. Perlahan menarik rambutnya hingga ia berteriak kencang. Sosok tersebut mengambil beberapa helai rambut Sri tanpa berkata apapun lagi. Tiba-tiba menghilang begitu saja. Sri gelagapan. Ia menangis selepas sosok itu pergi. Ia juga berteriak-teriak sendiri seolah mulai kehilangan kesadarannya. Hal itu pun diketahui oleh Botun. Ia dikejutkan dengan kondisi Sri yang mendadak linglung. Padahal ia baru pergi sebentar meninggalkan Sri. Tapi setelah pulang, anak semata wayangnya itu sudah mengerang, berteriak-teriak histeris seraya menangis. Terkadang juga tertawa-tawa sendiri. Botun bingung. Malam itu juga ia lalu memanggil Ustadz untuk mengobati Sri, tapi hanya mampu membuat Sri terlelap. Keesokan harinya, Sri masih bertingkah sama, malah ia semakin menjadi. Berkali-kali ia mengoceh, menyebut-nyebut nama Aden. Hal itu pun membuat Botun menaruh rasa curiga pada Aden. Bersamaan dengan datangnya pemuda tersebut dengan orang tuanya, Botun langsung naik pitam. Selangkah setelah Aden keluar dari mobil, ia langsung dimarahi habis-habisan oleh Botun, lelaki malang itu. Ia dituduh hal yang tidak-tidak oleh Mbak Tun, padahal ia tak tahu menahu tentang apa masalah yang terjadi dengan Sri. Hingga beberapa warga mulai berkumpul, mengerumuni mereka hanya untuk menyaksikan pertengkaran. Beberapa mulai menenangkan Botun yang kini tak sadarkan diri, sementara beberapa warga yang lain mulai membangun topik buruk. Apalagi setelah mereka tahu keadaan Sri, warga yang ada di sana langsung berpikir kalau Sri menggunakan ilmu hitam untuk memelet Aden. Ada juga yang berpikir kalau Aden lah yang berbuat buruk terhadap Sri. Sampai di mana kabar itu terdengar oleh Yukasti dan juga Ratna, semakin senanglah mereka, terutama Ratna yang mulai membakar suasana. Ya, memang Sri pakai pelet. Hanya aku yang tahu, karena kan aku memang sudah lama menari sama dia. Nah, coba kalian lihat sendiri. Aden, laki-laki yang aku suka saja, bisa terpikat sama Sri, ucap Ratna dengan yakin. Segala tuduhan itu semakin menyeruak. Lagi dan lagi, warga langsung percaya dengan ucapan yang belum tentu benar. Kasihan juga Mbok Tun. Setelah kabar buruk itu menyebar, dagangan yang dijajakannya tidak laku terjual. Banyak orang mencemooh, tak jarang juga perkataan menyakitkan datang. Semakin berat hidup keduanya.
Botun yang sudah tua tak mampu lagi untuk mengurus Sri. Kondisi gadis itu memprihatinkan. Jatuh sakit, tubuhnya dipenuhi borok sehingga penampilan Sri tak lagi secantik sewaktu ia masih menjadi penari. Dagingnya semakin kusut, tak dapat lagi menutupi tulang belulang Sri yang semakin mengecil. Melihat kondisi tersebut, semakin mengiris hati. Bukan hanya Mbok Tun yang merasa begitu, namun Aden juga demikian. Ia bahkan tak percaya dengan segala tuduhan warga kepada Sri. Berulang kali, Aden melakukan yang terbaik untuk Sri. Bahkan ia menyempatkan waktu sekedar menjenguk. Akan tetapi, tetap tidak dapat mengambil kepercayaan dari Mbok Tun. Di mata wanita tua itu, Adenlah yang sudah berbuat jahat terhadap Sri karena tempo hari ia pulang bersama Aden sebelum kondisinya memburuk. Akan tetapi, Aden di sini tidak tinggal diam. Beberapa ustadz serta orang pintar ia datangkan untuk mengobati Sri, dan entah mengapa ia begitu yakin kalau sakit yang diderita Sri bukanlah penyakit biasa, apalagi mereka sudah berupaya membawa Sri untuk ditangani ahli medis, tapi tak kunjung membuahkan hasil juga. Aden pun terpaksa membawa orang pintar yang mungkin faham dengan kondisi Sri. Sulit, sulit untuk mengobati dia. Jiwanya sudah terlanjur dibawa jauh, ucap seorang pria tua yang tengah mengobati Sri. Di samping itu, Botun hanya bisa menangis, meratapi nasib Sri yang menyedihkan. Kali ini hanya Aden yang bisa menguatkan. Apa maksudnya, Pak? Apa Bapak bisa melihat siapa yang melakukan? Tanya Aden. Raut wajahnya bingung, kantung matanya menghitam sebab ia tidak tidur beberapa malam ini. Pria yang ada di hadapan mereka hanya diam, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sulit. Apa dia punya saingan? Setelah lama tak ada jawaban, satu pertanyaan terlontar. Aden mengernyit. Ia mencoba berpikir sejenak, mengingat-ingat siapa yang mungkin tega berbuat kepada Sri. Ratna tiba-tiba terlintas di pikirannya, satu nama yang selalu ada di sisi Sri. Selama ia menari, dua gadis itulah yang menjadi primadona. Kemanapun mereka pergi selalu saja bersama. Apakah mungkin Ratna tega? Mengirimnya tidak jauh dari sini. Kemungkinan saingan dia. Saya tidak bisa langsung mengembalikan sihir ini kepada pengirimnya. Tunggu, beberapa hari lagi saya akan kembali. Jelas pria tersebut sambil mengulurkan sebotol air kepada Mbok Tun. Minumkan ini kalau dia sadar. Masukkan juga ke wajahnya, ucapnya lagi. Sebotol air itu diterima tanpa ragu oleh Mbok Tun. Mereka mengangguk yakin kalau pria tersebut bisa menolong Sri. Terima kasih banyak, ucap Mbok Tun dengan menunduk sangat dalam. Setelah melalui proses panjang, sebotol air yang diberikan menjadi obat bagi Sri untuk beberapa malam. Syukurlah, ia mulai terlihat normal meski tubuhnya masih dipenuhi borok yang tak kunjung sembuh. Namun, di sini Sri mulai bisa makan, sudah mulai bisa diajak bicara, jauh berbeda dengan kondisinya beberapa hari yang lalu. Sri, kamu sudah sehat? Hari itu, salah seorang warga datang menjenguk Sri, namanya Mbak Tuti. Ia gadis seusia Sri, ia juga menjadi penari ledek. Sebelum ia berhenti sebab hal yang tidak mengenakan, ia menatap dalam keadaan Sri yang mengingatkannya dengan apa yang ia alami beberapa tahun yang lalu. Aku duduk di sini ya, Sri. Sudah lama kamu datang, Tut. Botun tiba-tiba membawa baskom besar berisikan air untuk memandikan Sri. Tuti hanya tersenyum, seraya menyerahkan sebungkus beras untuk Botun. Mbok, baru aja kok Mbok, hanya ingin menjenguk keadaan Sri. Sudah lebih baik dari sebelumnya ya. Iya, alhamdulillah, berkata Den juga. Balas Botun dengan senang. Sedikit demi sedikit prasangka buruknya terhadap Aden kini mulai memudar. Tapi Sri masih tidak mau bicara ya Mbok. Tuti kasihan melihat Sri, gadis itu hanya menunduk malu di sampingnya. Botun dengan berat hati pun akhirnya berbicara. Iya, tapi alhamdulillah sudah mau makan. Tinggal menunggu kabar siapa yang melakukan ini. Lama Botun terdiam. Ia mendengus kencang, sesekali menahan napas karena tak tahan dengan bau tubuh Sri. Keadaannya hampir sama seperti kamu ya Tut. Ya,
Beginilah sebenarnya yang Mbok takutkan kalau dia terus menari, keluh Botun kepada Tuti. Sedikit kaget mendengar hal tersebut, Tuti masih mengingat betul bagaimana kondisinya dahulu kala. Mungkin juga nasib mereka sama, menjadi korban karena kesalahpahaman semata. Iya Mbok, tapi di sini Tuti berhenti bicara. Ia rasa ia tahu sesuatu. Saya dengar-dengar Sri begini karena beberapa waktu lalu mengenal Aden, wanita tua yang ada di hadapan Tuti mengiyakan. Iya Tut, memangnya kenapa? Apa kamu berpikiran kalau yang melakukan itu Aden? Awalnya Simpo juga sama. Namun Tuti menggeleng. Bukan, bukan Aden, Bu. Tapi orang yang paling dekat dengan Sri. Barangkali yang merasa iri atau merasa tersaingi. Ucap Tuti dengan cepat, kemudian ia beranjak. Sebaiknya Mbok cari tahu dengan cepat siapa pelakunya. Saya pernah tertimpa hal serupa. Kalau sudah begini, bakal sulit untuk sembuh sebelum pelakunya ketemu. Botun pun ikut beranjak. Menurutmu siapa, Tut? Seolah dibawa ke masa yang tak ingin ia ingat lagi. Tuti gemetar memaksa diri untuk mengulas lagi hal yang ia alami. Saya nggak tahu. Cari saja siapa yang dekat dengan Sri. Saya permisi ya Mbok. Gadis itu lalu terbirit-birit keluar dari rumah Mbok Tun. Entah mengapa perasaan menjadi was-was saat ia mengatakan hal tersebut. Malam pun tiba. Kesedihan kembali merenggut rumah mereka. Di atas ranjang, Sri mengerang kesakitan. Kedua matanya melotot serta berputar-putar tak tentu arah. Sesekali juga ia berteriak ketakutan. Sungguh, malam-malam yang membuat Botun tak tenang. Setiap kali Sri mengamuk sendirian, terpaksa ia mengikat kedua tangan serta kaki Sri agar tidak memberontak. Air ini mulai tidak bereaksi. Aku harus cari dengan cepat siapa pelakunya. Geram Botun dengan air mata. Beberapa malam tenang telah direnggut darinya. Ia buntu pikiran melihat kondisi Sri yang kini bertambah buruk. Malam itu, ia pergi seorang diri meninggalkan Sri, berjalan beberapa kilometer jauhnya untuk pergi ke desa sebelah meminta bantuan kepada Aden. Bagai seorang pengemis ia dibuatnya. Tak ada cara lain lagi. Tak ada seseorang yang bisa ia percayai di desanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, Aden, ini Mbok Tun. Selang beberapa lama, Aden pun tiba dengan segala tanda tanya yang ada di pikirannya. Ia mendapati seorang wanita tua berdiri di depan pintu rumahnya sambil menangis sesenggukan. Simbok, kenapa malam-malam kemari? Sri bagaimana? Terkejut bukan main. Sambil menoleh ke sembarang tempat, Aden memastikan dengan apa wanita tua tersebut datang. Simbo kesini jalan kaki. Botun hanya mengangguk. Ia tak kuasa untuk bicara sedang air matanya terus mengalir begitu saja. Aden bingung, sungguh-sungguh ia bingung. Mbok kenapa kemari sendirian? Kenapa nggak nunggu Aden datang? Tapi sekali lagi ia berpikir tak ada gunanya ia bertanya saat itu. Yang terfikirkan olehnya hanyalah keadaan Sri. Aden bersiap lalu bergegas membawa Botun kembali ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor yang ia paksa melaju di atas jalanan desa yang tidak rata. Cukup lama untuk mereka bisa tiba sebab harus melewati hutan yang gelap dan tanpa penerangan. Di tengah jalan, mereka hanya terdiam, larut dalam pikirannya masing-masing. Tak dapat dipungkiri bahwa keduanya kini saling menyalahkan. Keadaan Sri menjadi hal terpenting sekarang. Sesampainya mereka di rumah, Aden langsung membanting pintu. Langkah Aden beradu dengan Botun yang mulai lemas, pikirannya berhamburan, sementara jantungnya mulai berdegup kencang. Sri! Di dalam kamar yang gelap tanpa penerangan, Aden mencoba memusatkan pandangan pada seseorang yang ia cari di atas ranjang, namun tak ada seorang pun di sana. Kamar Sri kosong. Aden gelagapan mencari kemana Sri berada, sedangkan ia lihat tali yang digunakan untuk mengikat Sri sudah terlepas. Sri hilang. Sri kemana Mbok? Sentaknya kepada Mbok Tun. Di sisi lain, Mbok Tun sama terkejutnya dengan Aden, namun ia hanya bisa tertunduk lesu, seolah tak menyangka hal itu akan terjadi
keadaan semakin memburuk. Aden segera pergi setelah memanggil beberapa warga untuk mengurus Mbok Tun di rumah. Aden berlari menuju ke rumah Mbah Bayan. Ia meminta bantuan seluruh warga untuk mencari kemana Sri pergi. Mereka semua berpencar, menyalakan obor dan juga lampu Petromax untuk mencari keberadaan gadis malang yang kini menghilang. Disusuri mulai dari ujung hingga ujung, dari hutan ke sawah, tapi tak kunjung menemukan keberadaan Sri. Di samping itu, seluruh tenaga Aden sudah habis terkuras. Usahanya selama ini, rasa cintanya yang teramat besar kepada Sri yang membawanya sampai sejauh harapan mereka untuk hidup bersama. Hari mulai larut, mereka menguras banyak tenaga, sementara Aden kekeh untuk terus mencari. Mas Aden, lebih baik carinya besok saja. Susah untuk mencari malam-malam begini, yang ada para warga protes dengan keinginan Aden. Sudahlah Mas Aden, warga kan juga perlu istirahat. Besok kita tetap mencari kok, ucap salah seorang warga yang sebelum akhirnya mereka berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Aden kembali dengan perasaan yang hancur, begitu hancur. Hanya tangis sendu yang ia lakukan sepanjang malam, mengingat betapa manisnya wajah Sri yang membuat harapannya semakin pupus. Ia tak mungkin bisa hidup bersama Sri jika tak kunjung menemukan di mana keberadaan gadis itu. Di tengah gelapnya malam, Aden bergelut dengan diri sendiri. Sampai di mana samar-samar ia melihat seseorang bertudung hitam tengah berjongkok di samping kamar Sri. Meski tak terlihat jelas karena tertutup semak, tapi ia begitu yakin. "Hei, siapa itu?" teriak Aden segera sambil berlari mengejar seseorang yang baru saja ia dapati. Ia tak menghiraukan keadaan rumah Mbok Tun. Aden sibuk mengejar seseorang yang ia lihat semakin menjauh darinya. Kurang ajar, siapa dia? Di persimpangan jalan, Aden pun mulai kehilangan jejak. Orang itu menghilang di telan kegelapan malam. Lagi dan lagi, dengan perasaan kecewa, Aden kembali pulang. Namun terbersit di pikirannya tentang apa yang dilakukan orang tersebut. Aden segera mempercepat langkah. Perasaannya mulai curiga. Jangan-jangan selama ini dia yang melakukan itu kepada Sri. Gumamnya seketika. Nafas Aden memburu, seolah jantungnya hampir lepas dari sangkarnya. Aden tertegun menatap gundukan tanah yang baru saja digali di samping kamar Sri dengan ragu-ragu. Tapi ia merasa bahwa itu adalah penyebab Sri selama ini jatuh sakit. Sorot lampu petromak menjadi sumber cahaya baginya. Aden menggali gundukan tanah tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Beberapa saat setelah Aden menggali, tangannya pun berhenti. Ia segera menutup mulut yang sudah terbuka lebar. Mata Aden pun melotot tak percaya. Seketika sekujur tubuhnya lemas. Aden sontak berteriak histeris membangunkan Mbok Tun serta beberapa warga yang ada di dalam. Bo, lihat ini, lihat apa yang ada di sini," teriaknya sambil menatap sebuah bungkusan kain yang kini mulai dipenuhi oleh belatung. Tangis Aden pecah. Ia tertunduk kesal serta kecewa sambil memukul-mukul kepala. Ia mengutuki dirinya yang tak becus mengurus Sri selama ini, apalagi setelah mengetahui apa yang ia temukan di sana. Disusul oleh Mbok Tun yang kebingungan melihat sikap Aden. "Ada apa, Den?" Aden tak sanggup untuk bicara. Ia hanya bisa mengacungkan jari sebagai isyarat kepada Mbok Tun dan benar saja dapat ia duga. Mbok Tun menangis. Beberapa warga yang melihat semakin tak menyangka tatapan sinis yang mereka beri kepada Aden kini berubah menjadi rasa iba. Mereka tak percaya kalau selama ini tuduhan yang mereka berikan kepada Sri hanyalah fitnah, yang sebenarnya Sri adalah korban guna-guna. Kabar penemuan benda yang diduga menjadi sebab sakitnya Sri pun menyebar ke seluruh warga desa. Dan lebih gilanya, mereka mulai tahu kalau pengirim santet tersebut adalah salah satu warga yang ada di sana. Malam itu juga, pencarian pun mereka lanjutkan, sekaligus mencari siapakah warga yang berani bermain sihir di antara mereka. Mereka semua berpencar kembali sambil meneriaki nama Sri. Beberapa warga mencari dari hutan hingga ke sawah. Beberapa yang lain bergegas menyergap kediaman Yu, Kasti, dan juga Ratna. Sementara itu, Aden masih menjaga Mbok Tun di rumah sambil mendatangkan kembali dukun yang kemarin mengobati Sri. Orang yang mengirim ini bukan pertama kali melakukannya, tapi sudah sering.
Termasuk padamu, ucap seorang pria yang Aden percaya untuk mengobati Sri dengan lekat. Tatapan pria itu mengarah pada gadis yang sedang memijat-mijat lengan Botun. Gadis yang sedari tadi terbungkam sontak mendongak. Saya, ucap Tuti terbata-bata. Ia takut untuk berkata jujur, tapi apa untungnya? Ia menutupi semua yang sudah terjadi. Ya, saya tahu, gemetar. Tuti akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan hal yang selama ini menjadi rahasia keluarga, terlebih karena ia tidak siap mengingat sesuatu yang sudah menimpanya beberapa tahun yang lalu. Ia lalu menceritakan segala kejadian yang pernah ia alami, nyaris sama seperti keadaan Sri. Pengirim sihir itu Ratna dan ibunya. Ya, setelah beberapa tahun lamanya, Tuti membongkar suatu kebenaran yang membuat warga desa menyesal. Menyesal sebab telah mempercayai segala fitnah yang mereka sebar. Adin di sini semakin geram. Ia langsung beranjak menenteng sajam yang siap ia tebaskan, namun niatnya segera dihentikan. Tunggu Aden, tunggu sampai Sri ketemu, cegam Botun. Bu hanya ingin melihat Sri, ucapnya kemudian dengan berat hati. Aden menuruti permintaan Botun meski ia sudah terlanjur kesal. Melihat Botun membuat hati Aden semakin sakit. Wanita tua itu bak kehilangan hidupnya. Ia tampak lesu, tubuhnya pun ikut mengering sebab menangis sepanjang malam. Setelah menghabiskan waktu lama untuk mencari, akhirnya Sri berhasil ditemukan. Dengan keadaan yang sangat mengenaskan, gadis itu tak berhasil diselamatkan. Warga hanya kembali dengan membawa jasad Sri yang mereka temukan tergeletak di pematang sawah tertutup dengan semak. Tubuhnya sudah dikerumuni lalat, bau busuk juga menyengat. Bahkan beberapa warga yang juga ikut menemukan tak kuasa menahan mual melihat tubuh Sri yang sangat menjijikan, jauh dari seorang gadis cantik yang mereka kenal sebagai penari ledek. Melihat keadaan Sri, semakin hancurlah hati Aden. Gadis yang menjadi dambaan pergi, meninggalkan seluruh harapan yang mereka bangun dalam waktu dekat. Kematian Sri memukul Aden serta Botun. Mereka sama-sama kehilangan dan tak bisa mengikhlaskan kepergian Sri. Naasnya, setelah kematian Sri, tak ada warga yang berani berkunjung ke rumah Botun. Entah karena mereka malu atau karena sebab lain, tapi beberapa dari mereka mengaku melihat sosok Sri bergentayangan sebab pelakunya belum ditemukan. Warga ingin menebus kesalahan mereka dengan mencari Ratna dan juga Yukasti yang kini menjadi buron. Hampir berbulan-bulan warga tak kunjung menemukan keduanya. Rumah mereka ditinggalkan kosong begitu saja. Terakhir kali mereka berkeliaran saat Aden mendapati salah seorang dari keduanya berdiam di samping kamar Sri. Keadaan genting tersebut membuat warga semakin waspada. Mereka takut dua penjahat tersebut masih berkeliaran, terlebih saat ini desa semakin sepi karena merasa diteror oleh arwah Sri. Bahkan beberapa warga selalu menghindar jika melewati sanggar tari. Mereka mengaku mendengar alunan gamelan serta suara Sri menjerit ketakutan. Sampai tahun-tahun berikutnya, setiap kali ada tanggap ledek di desa yang biasa jadi pesta bagi warga, kini malah berbalik menjadi sebuah petaka. Para penari diteror habis-habisan. Mereka mengaku didatangi sosok Sri setiap malam untuk meminta pertanggungjawaban. Sementara itu, kadangkala tanggap ledek malah menjadi sarana bagi makhluk lain merasuk ke dalam tubuh manusia hingga kesurupan massal pun terjadi. Sepanjang tahun, Sri datang menghantui sunyinya malam untuk meminta pertanggungjawaban. Tak ada yang bisa dilakukan warga. Mereka pun lelah mencari Ratna dan Yukasti yang sampai saat ini sudah tidak tercium baunya lagi. Setiap hari kematian Sri, warga selalu menyempatkan waktu untuk berkunjung ke makam sekedar meminta maaf juga mendoakan. Namun teror itu tak kunjung hilang. Dengan terpaksa tradisi merti desa tidak diikutkan dengan tanggap ledek karena mereka mulai resah dengan kejadian-kejadian janggal yang tak kunjung hilang. Sri masih meminta balas, menuntut pertanggungjawaban setiap saat kepada siapapun yang telah menyakiti hatinya dengan ucapan serta perbuatan. Hingga kini mereka tak tahu kemana kedua penjahat itu pergi.
Makam Sri mulai dipindah sendiri di dekat sawah yang jauh dari desa. Tujuannya untuk menghilangkan teror yang ditimbulkan, dan beberapa tahun setelahnya Botun tutup usia. Tepat sehari sebelum Sri pergi, Botun pun juga dimakamkan di samping Sri. Bagaimanapun juga warga menghormati sebagaimana mereka dulu hidup bersama. Kisah ini berdasarkan kisah nyata. Nama di dalam kisah sudah disamarkan, dan kisah ini dibuat sedemikian rupa agar bisa dinikmati oleh pendengar. Terima kasih. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Misty Nim. Wah, ini parah nih. Ini horornya dapet, habis itu sama misterinya. Ada kisah romansnya juga, sama yang pasti ngeselin banget ya. Sosok Yukasti sama anaknya Ratna. Di sini, ini bentuk persaingan yang tidak sehat dan dark banget ya. Kalau menurut saya ini kisah ini dark banget. Bahkan di endingnya ini benar-benar tidak terduga, ternyata sosok dari Sri sebagai seorang penari itu terus meneror para warga, terutama sosok Sri ini hadir ketika acara tarian ledek ini dipentaskan ya. Disitulah dia akan meneror para penonton maupun para penari di sana. Ini benar-benar, tadinya saya pikir tuh endingnya tuh hanya akan disantet sembuh atau meninggal, tapi ternyata bisa sampai meneror seluruh desa. Karena memang sih warga-warga di sana juga ikut andil ya. Sebenarnya ikut andil dalam artian dia mempercayai saja begitu saja ucapan dari Yukasti maupun Ratna, terus malah menganggap omongan yang enggak-enggak terhadap sosok Sri maupun ibunya Mbok Tun. Disinilah mungkin yang memunculkan dari sosok Sri datang lagi untuk meneror ya. Mungkin itu sih kalau saya. Dan di sini saya agak tertarik dengan hubungan antara Aden dan Sri ya. Jadi bagaimana sosok lelaki seperti Aden ini, rasa cintanya yang luar biasa, yang padahal hanya baru beberapa saat ya, tapi sudah menumbuhkan rasa cinta, dan dia bentuk tanggung jawab itu keren banget. Dan semua itu terbongkar berkat bantuan dari Aden sendiri. Itu sih mungkin ya yang saya bisa ini. Dan apa namanya, dan banyak sekali yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan sekali lagi diterangkan bahwa kisah ini adalah kisah nyata ya, kisah nyata yang lokasinya, nama-namanya sudah disamarkan terlebih dahulu. Untuk Misty Nim keren, pakai banget ceritanya. Ditunggu lagi untuk karya-karyanya selanjutnya. Dan semoga teman-teman para penikmat horor misteri terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar ataupun punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap malamnya ya, setiap jam 9 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.